Oke, selamat pagi Bapak Ibu beserta anak-anak semuanya. Kembali bertemu walau masih secara virtual. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu beserta anak-anak semuanya, saya ajak untuk ambil posisi yang terbaik, tempat terbaik, supaya kita dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik pula. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang semuanya, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ya, kita tahu ya berapa waktu ini kita belajar tentang buah-buah roh. Kemarin sudah belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita percaya biarlah buah-buah roh itu terus hidup dalam kehidupan kita. Biar kita selalu punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Walau di masa yang seperti sekarang ini gitu ya. Dan untuk memulai ibadah kita, saya mau ajak Bapak Ibu beserta anak-anak semuanya, kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Itu Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami dapat kembali bangun dan beraktivitas untuk hari ini. Kami mau serahkan aktivitas kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu.
Bahkan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Biar semakin hari kami semakin mengerti bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami undang Engkau, biar Engkau yang sucikan setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar itu bisa terus kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, kita akan angkat lagu pujian yang kedua dengan judul Terima Sukacita Surga. Saya tahu bahwa di masa yang seperti ini, yang pandemi kian hari beritanya juga semakin banyak, bahkan mungkin tak jarang mengkhawatirkan kita. Ya, saya mau kita belajar, bahkan saya pribadi, kita belajar bahwa sukacita kita, kasih kita yang terbesar itu hanya kita terima dari Tuhan. Kita tahu bahwa biar hidup kita penuh dengan sukacita, biar kasihnya kita itu nggak pernah berkurang sedikit pun dalam setiap kehidupan kita, karena kita mengerti bahwa semua yang kita terima, kasih, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, semua hal yang baik semuanya akan berasal daripada Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama lagu pujian yang kedua dengan judul Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Mari sekali lagi kita nyanyi bersama-sama Terima Sukacita Surga, biar kiranya kasih Tuhan, sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Biar kiranya kasih dan sukacita Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Haleluya,
hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oke, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat lagi satu pujian dengan judul Jejakmu Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya apa yang disampaikan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari biar cuman hanya jejak Tuhan yang kita ikuti, biar hanya terus kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus.
Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak percaya kita semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kalau kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah bahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, Bapak mengajak kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Berkati kami semuanya dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati anak didik kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui ini semua, kami sungguh boleh diberkati dan diperlengkapi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau Anda pergi ke pasar, pasti akan menemukan berbagai macam jenis buah-buahan. Karena sekarang sedang musim buah-buahan. Apakah saudara senang dengan buah durian? Pernahkah saudara berpikir berapa lama proses buah durian itu sampai masak hingga enak untuk dinikmati? Semua buah pasti melalui proses yang cukup lama hingga masak dan enak untuk dinikmati. Saat ini Bapak tidak berbicara tentang buah-buahan, tetapi Bapak mengajak kita merenungkan bersama tentang buah Roh Kudus. Dan kali ini kita akan membahas tentang buah Roh Kudus yang keempat, yaitu kesabaran. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, di sana menyatakan kehidupan manusia itu seperti pohon. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kehidupan orang percaya diumpamakan seperti pohon. Pohon ditanam, menghasilkan buah, dan dinikmati oleh manusia. Demikian juga kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Kehidupan orang percaya akan nampak dari buah yang dihasilkan, sehingga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita berbicara tentang buah roh, kesabaran, ini pasti melalui suatu proses. Tidak setiap orang percaya lalu memiliki sikap sabar, tidak. Semuanya pasti ada waktunya. Memang saat orang percaya dikatakan Roh Kudus diam di dalam dirinya. Dan tidak berarti serta-merta lalu dia akan nampak dari buah roh kesabaran. Apa sih sebenarnya kesabaran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak cepat marah, tidak cepat putus asa,
tidak cepat patah semangat, dan ia tabah. Kesabaran juga mengandung pengertian tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dengan demikian, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa, atau terburu nafsu. Kapan kita harus bersabar? Ada beberapa situasi menurut Rasul Yakobus menuntut kita untuk memiliki kesabaran. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 12, di sana menyatakan bahwa kita harus bersabar di dalam penderitaan. Maka, kapan kita harus bersabar? Adalah ketika keadaan tidak terkendalikan. Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendalikan. Petani hanya bisa bersabar menunggu tanamannya tumbuh. Hujan turun, panas datang, dan tibalah saatnya musim panen. Petani tidak usah mengendalikan semua gejala alam ini, tetapi ia bisa belajar dengan sabar menunggu waktu tersebut. Dalam hal ini, kita harus belajar untuk sabar. Karena sikap kita tidak sabar pun tidak akan bisa mengubah segala sesuatu menjadi seperti yang kita inginkan. Justru kalau kita tidak sabar, maka akan membuat semuanya menjadi berantakan. Yang kedua, mengapa kita harus sabar atau kapan kita harus sabar? Adalah ketika orang-orang yang kita inginkan berubah, dia tidak mau berubah. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Rasul Yakobus menggunakan gambaran seorang nabi. Dikatakan walaupun sang nabi sudah berkhotbah puluhan kali, seringkali orang yang mendengarkannya tidak mau berubah dari hidupnya yang jahat. Yang bisa dilakukan oleh nabi hanyalah bersikap sabar. Yang ketiga, kapan kita harus bersabar? Yaitu ketika masalah terjadi yang kita tidak bisa memahaminya. Contoh di dalam Alkitab dijelaskan Ayub tidak memahami mengapa ia orang yang saleh, tetapi mengalami penderitaan yang hebat. Namun Ayub dikatakan dia tetap sabar untuk semuanya itu. Di dalam sikap sabar tersebut tersirat penyerahan diri kepada Allah. Ayub percaya Allah tidak akan meninggalkan dia, dan Ayub tahu bahwa Allah mengasihi dia. Pertanyaan yang kita renungkan, mengapa kita harus bersabar? Karena yang pertama, Allah berdaulat atas kehidupan kita manusia. Dalam Yakobus 5 ayat 8, 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan manusia. Yesus pasti akan datang kembali. Oleh sebab itu, kita harus sabar dalam semua keadaan di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggagalkan kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini untuk menjemput orang percaya di awan-awan. Mengapa kita harus bersabar? Yang kedua, karena Tuhan memberi upah kepada mereka
yang sabar, yang tekun. Yakobus 5 ayat 11. Contoh di dalam Alkitab yaitu kesabaran dan ketekunan Ayub yang berbuah manis. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat. Wah, luar biasa bukan? Maka upah dari kesabaran yaitu bagi kita adalah hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Coba kalau Anda tidak sabar, pasti hubungan kamu dengan teman kamu menjadi tidak baik. Akan terjadi permusuhan, bukan? Tetapi dengan Anda sabar, maka hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Kemudian yang kedua, upah dari kesabaran adalah kita menjadi lebih bahagia. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbahaya bagi orang yang tidak sabar. Apalagi kalau dia punya penyakit darah tinggi, bisa membuat dia cepat mati. Karena apa? Karena dia tidak sabar. Pembuluh darahnya bisa mati. Pembuluh darah bisa pecah dan menyebabkan dia mati. Karena itu, anak-anak sekalian, jangan sampai kamu membuat orang tua kamu tidak sabar gara-gara Anda ya. Kita perlu sabar, itu melahirkan kebahagiaan bagi diri kita. Kemudian mengapa kita harus sabar? Tujuan hidup kita menjadi tercapai. Anak-anak sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus sabar? Karena Tuhan bekerja. Tuhan tidak diam. Walaupun kelihatannya Tuhan diam, tetapi sebenarnya Tuhan itu ada atas segala persoalan pergumulan kita. Dia Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik bagi kita. Contoh misalnya tumbuhan. Sekalipun tidak terlihat tangan Tuhan secara perlahan-lahan, tetapi pasti memberikan pertumbuhan itu. Si petani menunggu hasil panen, sementara tangan Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan hingga memberikan hasil panen yang membahagiakan bagi si petani. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan waktunya Tuhan? Kita harus menunggu dengan penuh pengharapan. Seperti petani menunggu hasil panen dengan penuh harapan, begitu pula seharusnya kita menunggu waktunya Tuhan dinyatakan. Menunggu dengan penuh harap bukan berarti hanya berdiam diri saja, namun tetap melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Seperti petani tetap merawat, memupuk, dan memelihara tumbuh-tumbuhan yang dia tanam. Ketika dia waktunya untuk panen, maka dia akan melihat hasilnya. Kadang Tuhan membuat kita menunggu sampai kita siap menerima berkat Tuhan yang sangat besar. Ada 2 hal yang harus kita hindari di dalam sikap kita bersabar. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut justru akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Generasi pertama bangsa Israel dikatakan bersungut-sungut selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Maka dikatakan generasi yang keluar dari Mesir, mereka tidak nyampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Yang kedua, jangan bersumpah. Terjemahan yang lebih tepat adalah jangan menyumpahi atau jangan memaki-maki. Kita cenderung menyumpahi orang lain atau bahkan Tuhan ketika kita berada dalam tekanan. Lebih baik berdiam diri, menunggu dengan sabar, sebab Tuhan sedang bekerja.
menunggu dengan sabar dan penuh percaya. Kita harus bersedia menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa semua pasti akan menjadi baik, sebab di dunia ini ada dua hukum keseimbangan. Yang pertama, masalah itu datang, dia pasti akan pergi. Tidak mungkin dia datang tak pergi-pergi. Hukum keseimbangan yang kedua, setelah berbagai kesulitan, pasti muncul kemudahan. Dan hukum alam yang ketiga, setelah hujan, pasti ada pelangi. Ini yang kita lihat menjadi satu penghiburan, kekuatan bagi kita ketika kita menanti di dalam Tuhan, karena di sana ada pengharapan. Ada katanya Tuhan menyuruh kita menunggu, tetapi kita menunggu jangan sampai kehilangan kepercayaan. Kita menunggu dengan penuh keyakinan. Menunggu memang menjemukan, tetapi menunggu waktu Tuhan seharusnya tidak menjemukan, karena ada kepastian yang menjanjikan itu kepada kita Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia mungkin dia bisa berbohong, tetapi ini adalah Tuhan. Karena itu anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani hidup kita ini memang kita pengen serba cepat. Kita pengen segala sesuatu instan. Tetapi buah roh tentang kesabaran ini menjadi satu perenungan bagi kita, bahwa itu sangat penting bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan kiranya menolong kami untuk memiliki buah roh. Ketika Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami percaya Engkau meteraikan roh-Mu di dalam hidup kami. Dan buah roh kesabaran ada dalam diri kami. Berkati anak didik kami dalam masa tumbuh kembang mereka, seringkali sulit untuk sabar. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong mereka untuk hidup yang sabar. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah Engkau mempraktikkan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar, Tuhan pimpin berkati pelajaran kami. Segala sarana yang kami gunakan, Tuhan memberkati. Biarlah hari ini kami menjalani hari kami dengan penuh sukacita, sebab Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati kita. Amin.